capek tuh dengan jargon modal dengkul. Ya memang harus modal dengkul, nggak. Apa sih sebenarnya definisi modal dengkul? Cerita gini loh Ji, setelah sekian bulan belusukan tanpa kampanye, jadi sekedar salaman aja, jalan kaki lihat wilayah gitu. Itu kampanye dong. Kalau kan gue orang lawyer nih, kalau kita bilang pilih saya ya, itu lo kampanye. Oh gitu. Tapi kalau lo keliling kan nggak mungkin dong sebagai orang politik nggak boleh turun lapangan sama sekali 5 tahun, terus masa turun cuma 70 hari kan nggak make sense. Kan fungsi ya kader partai atau siapapun turun ke bawah ke lapangan. Nah, sering banget kan gue dimintain duit sama warga, sering banget. Semua nggak minta, nggak semua yang minta, sorry. Maksud gue bukan semuanya minta, tapi sering banget dimintain. Terus dengan berjalannya waktu gue tuh dapat alasan ngeles yang enak apa ya, yang nggak terlalu apa tuh? So bener banget. Apa tuh? Gue penasaran ya, apa jawaban paling ampuh? Ya itu, jadi akhirnya gue lupa di titik mana, akhirnya gue bilang, ya gini lah Bu, harap maklum kita modal dengkul. Kayaknya begitu ngomong itu tuh penerimaan dari warga masyarakat tuh lebih, ya lo kasian banget sih lo gitu. Dan stop di situ, nggak minta lagi. Nah, makanya pas udah berjalan sekian lama, sama tim mikir, kita bikin video kampanye apa ya gitu. Terus ada yang nyeletuk satu, ya lo kan sering bilang modal dengkul kalau lagi belusukan, ya udah lo caleg modal dengkul mau apa lagi? Bener juga ya. Jadi tapi kan sebenarnya bukan hal baru ya, Mas Rian. Periode sebelumnya juga lo melakukan hal yang sama ya? Metode gua kampanye sama persis. Jadi gua membuat tim canvassing door to door, jadi pintu ke pintu mengenalkan. Gua alat peraga kampanye cetak dan pasang lumayan banyak, dan gua belusukan. Basic yang gua lakukan tuh basic banget, sangat basic. Tapi mungkin jurus yang malah jarang dipakai kalau di Jakarta lah, kalau Indonesia gue nggak tahu. Jakarta mungkin agak jarang gitu. Jakarta mungkin teman-teman caleg lebih senang pertemuan tertutup, ya kan. Ada mobil bak turun, apa gitu kan. Tidak semua, tapi kebanyakan kayak demikian. Jadi makanya begitu gue turun ke masyarakat langsung, masyarakat kaget, hah, caleg Golkar nih. Mungkin Golkar yang belusukan tuh sedikit ya. Terus ada yang nyinyir nggak? Ada yang nyinyir nggak? Nggak ada duit, nggak usah nyalek Mas. Ada. Malah ada satu momen yang buat gue agak kayak komikal banget. Jadi gini cerita, di sebuah daerah di Durensawit, lupa kelurahan persisnya apa, kecamatan Durensawit. Di hari itu lagi ada kedukaan di sebuah rumah. Nah, tradisi di situ yang gue juga baru pelajari bahwa kalau ada kedukaan, sesudah kedukaan itu nanti ada kayak bagi-bagi sembako. Apa gitu istilah, saya lupa. Jadi pas gue datang di rumah itu, Pak saya caleg. Terus mereka lagi pada bagi-bagi sembako habis kedukaan. Wah, ini ada sembako Pak, Bapak nggak bawa sembako? Hah? Enggak gitu kan, modal dengkul, udah kan? Terus gue muter lagi ke arah kampung padat. Padahal di rumah duka bawa sembako apa deh coba? Nah, ini dalam rumah, jadi kayaknya sesudah acara, mungkin 3-7 hari sudah acara, baru ada kayak tradisi bagi-bagi. Gitu. Oke. Pas ketemu lagi ada satu orang gitu, gue ingat banget dia lagi pulang habis bawa sembako gitu. Terus gue lagi pegang kartu nama sambil jalan, dia nunjuk gue. Sambil bawa sembako di motor. Ya lah bang, gini doang bang, malu bang. Gitu. Komik banget. Itu kalau ada kamera ngerekam itu kocak banget. Dan gue pas digituin nggak kesel atau marah. Karena menurut gue, anjir komikal banget. Tapi kan ada di konten lo yang ibu-ibu yang duitnya mana gitu. Ya itu benar candid banget. Dan makanya kita rekam kayak gitu. Jadi kultur dan tradisi sih. Jadi kalau kultur dan tradisi terus-menerus caleg itu harus kayak sinterklas. Akhirnya kan caleg-caleg yang terpanggil hatinya untuk nyalek, tapi duitnya nggak banyak, ya gimana? Buat gue ya, makanya gue mau coba mendobrak mitos sebenarnya. Makanya dengan hitungan gue kemarin, tentu optimisme gue buat menang. Tapi cara modal dengkul kemarin memang nggak sukses. Dan apapun alasannya gue nggak tahu. Tapi kalau lo tanya gue dan semua orang nanya gue, lo ada yang lo sesali nggak? Ada yang lo rasa kurang nggak? Gue bilang, ya nggak ada yang sempurna. Tapi gue juga nggak nyesel. Emang udah titik optimum kemarin. Gue salaman 12.000 orang mungkin langsung. 12.000 orang ya. Tanpa amplop, tanpa sembako. 12.000 orang. Jadi total tanpa ngasih gratisan. Memang ada beberapa event, terutama Natal tahun baru kan harga sembako pada naik. Gue tuh bikin sembako murah. Tapi nggak pernah gratisan. Gue tuh paling anti ngasih yang gratis sampai hari ini ya. Mudah-mudahan tahun depan nggak berubah jurus nih gue. Tapi oh berarti periode selanjutnya bakal nyalon lagi. Itu kunciannya kan? I don't know. If you ask me now, gue jujur nggak tahu. Bahkan nggak tahu ya. Karena gue udah pernah ngerasain 2019 DPR RI
kalah. Pernah coba Batam pilkada independen, tidak lulus verifikasi. Sekarang gue menurut gue optimum dan gak kepilih. Jadi gue, demokrasi itu kan hubungan dua arah, kayak hubungan cinta. Betul. Jadi gue cinta sama lu cinta sama gue nggak? Gue belusukan tiap hari kan, gue cinta sama politik, cinta sama masyarakat, gue pengen ilmu gue dari hukum UI sama Lee Kuan Yew, gue pengen serve the public. Tapi kalau publik nggak mau kan ya it's okay. Itu kan hubungan dua arah. Ngapain gue paksa juga orang gue nggak mau nyari proyek? Atau jangan-jangan yang dibutuhin masyarakat bukan itu? Ada yang bilang demikian. Ada yang bilang demikian. Ada yang bilang, ya Rian lu nggak pakai amplop sih. Kalau nggak pakai amplop sih mimpi aja. Tuh ada juga yang bilang. Komikal juga tuh. Iya betul.